Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Prihatina Eka Furda SE MSI dengan nomor NUPTK 1438656662332. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandar Muda. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Sebagai seorang dosen, saya mempunyai kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya di bidang pengajaran. Tujuan pemaparan ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Sistem pengajaran yang saya terapkan di kelas yaitu DIA, yaitu singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery sendiri merupakan bagaimana saya menyampaikan materi diterima oleh mahasiswa dengan baik. Saya menggunakan metode ceramah dan diskusi pada mahasiswa, serta saya memberikan metode studi kasus agar mahasiswa lebih dapat memahami materi dengan lebih baik. Kemudian interaction merupakan interaksi antara saya dan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat terlaksanakan dengan baik. Saya akan meminta mahasiswa untuk memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang saya sampaikan, atau mahasiswa yang tidak paham akan materi yang diajarkan bisa menanyakan kembali kepada saya, sehingga terjadinya pertanyaan yang interaktif antara saya dan mahasiswa ataupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu asesmen, yang merupakan pemberian tugas pada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa. Garis besar pemaparan persentase yang saya lakukan dalam mata kuliah pengantar akuntansi yaitu 1. Deskripsi mata kuliah, 2. Capaian pembelajaran mata kuliah, 3. Materi pembelajaran, 4. Sistem pembelajaran, 5. Metode pembelajaran, 6. Sistem penilaian, 7. Video pembelajaran. Deskripsi mata kuliah pengantar akuntansi mempelajari mengenai konsep dasar akuntansi, penyelesaian siklus akuntansi untuk perusahaan jasa, dan penyelesaian siklus akuntansi untuk perusahaan dagang, serta melatih daya analisis dan logika mahasiswa terkait dengan pemahaman atas berbagai transaksi bisnis. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut juga dengan JPMK. JPMK 1 mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi secara umum. JPMK 2 mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa secara manual. JPMK 3 mampu menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. JPMK 4 mampu menyusun dan menganalisis akun persediaan. JPMK 5 mampu menyusun dan memahami jurnal khusus. Kemudian materi pembelajaran 1. Gambaran umum akuntansi, 2. Persamaan akuntansi dan laporan keuangan, 3. Daftar nama akun dan kode akun beserta aturan debit dan kredit, 4. Siklus akuntansi perusahaan jasa, 5. Ayat jurnal penyesuaian, 6. Akuntansi perusahaan dagang, 7. Akuntansi persediaan, 8. Jurnal khusus. Sistem pembelajaran yang saya anut yaitu sistem luring atau tatap muka di kelas. Tatap muka di kelas ini dapat menunjang keaktifan mahasiswa, di mana pembelajaran pengantar akuntansinya secara keseluruhan merupakan perhitungan. Dengan tatap muka membuat mahasiswa lebih mudah memahami materi. Metode pembelajaran ada contextual learning, small group discussion. Di sini kita akan mengadakan diskusi dengan mahasiswa. Kemudian ada problem based learning, yaitu adanya contoh-contoh soal yang dibahas di kelas. Kemudian ada student centered learning. Selanjutnya yaitu sistem penilaian, di mana kehadiran 15%, tugas 15%, kuis 10%, UTS 25%, dan UAS 35%. Selanjutnya adalah cuplikan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai jurnal. Jurnal ini kalau kita sudah memahami persamaan akuntansi yang minggu lalu, kita akan mudah memahami tentang penjurnalan. Masih ingat kan tentang
Ada kas, yang mana di debit, mana yang di kredit. Oke. Saya boleh mengulang memori kemarin sedikit? Boleh. Oke. Saya mau tanya, apa aja tadi dari aset? Kas, sayuran, bidang, peralatan, perlengkapan, akumulasi. Oke, berarti kalau uang kita dipakai, berarti dia masuk ke DP atau kredit? Kredit. Kredit? Kredit. Oke, kalau dia kas tadi aset ini ceritanya. Berarti kalau dia bertambah berarti di Debit. Kalau dia berkurang di Kredit. Contoh berkurang, kita menggunakan uang kita, berarti dia di kredit. Kewajiban juga, kalau kita banyak mengutang, berarti dia banyak utang. Bertambah. Kalau dia bertambah berarti gimana? Kredit. Masih ada debit ya. Kalau modal sama. Kalau modal kita bertambah berarti di kredit. Terkadang modal bertambah itu dari mana? Bisa kita pinjam dari bank, bisa diinvestasikan oleh orang, ya kan? Jadi dia bertambah dan berkurang. Hafal ini ya. Ya siap. Kita masuk ke jurnal. Mungkin ini saya bagi dua dulu. Nampak? Bisa nggak? Kecil ya. Pada tanggal 2 Juni 2018, Tuan Andi menyetorkan modal pada perusahaan reparasi TV yang didirikan dengan uang tunai 4 juta. Jadi dia menyetorkan uang pada modal. Kas bertambah, modal bertambah. Kalau modal bertambah tadi kemana? Kredit. Ya, kalau kas di Debit. berarti kas pada modal. Ini dia. Ini dia. Kan? Kas pada modal Tuan Andi. Karena kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Paham? Saya lanjut. Paham. Poin 2. Pada tanggal 3 Juni 2018, membeli perlengkapan secara tunai 1 juta. Perlengkapan masuk ke aset. Perlengkapan bertambah, apa yang berkurang? Kas berkurang. Karena kenapa? Kita beli perlengkapan. Contoh, Husna beli apa? Perlengkapan apa? Spidol. Nah, Husna beli spidol. Spidolnya bertambah, uangnya berkurang. Berarti ya berarti perlengkapan pada apa? Debit. Ya, kas pada Kredit. Oke, paham. Perlengkapan pada kas. Ya. Ada yang bertanya enggak? Lanjut ya. Kalau memang agak cepat kalau dikasih tahu. Sekarang mau 3. Pada tanggal 4 Juni 2018, membeli peralatan seharga 4 juta. Ingat ya, dia beli peralatan harganya 4 juta. Dia bayar tunai 1 juta dan sisanya dibayar 1 bulan Kemudian. Ini dia baru bayarnya 4 juta, apa? 1 juta, tapi masih ada utang. Ya kan? Iya. Berarti apa? Peralatannya kan 4 juta tadi. Ya. Dia baru bayar 1 juta. 1 juta. Ini 3 juta. Sampai sini ada yang masih nggak paham? Di mana kurang paham? Di sininya. Saya catat sana ya. Oke. Tadi dia beli apa? Peralatan kan? Dia beli peralatan harga 4 juta. Karena peralatan bertambah nanti di sini ya. Oke, kemudian dia kasih uangnya berapa baru bayar? 1 juta. 1 juta. Berarti berapa? Kas ya? Kasnya berkurang. Berarti masih ada sisa kan? Karena dia belum bayar. Berapa lagi dia? 3 juta. Utang usaha kan? Karena dia utang, ya kan? Jadi utangnya tetap buat di sini. Kenapa utang usahanya di kredit?
dapat pinjaman dan kasnya bertambah. Berarti bagaimana kita buatnya? Berarti kas Kasnya di depan. pada utang Ada utang sama B. ya. Berapa? 5 juta kan? Iya. Karena dia udah memperoleh uang, berarti dia kas dia Bertambah. Kita lanjut. Nomor 5, pada tanggal 7 Juni 2015 diterima uang sebesar 600.000 dari pekerjaan servis yang telah diselesaikan. Itu berarti kas dia juga bertambah. Berarti kas pada debit. Kasnya di debit, yang di kredit pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Perlu saya tulis? Iya. Kas pada pendapatan usaha atau pendapatan jasa. Mau buat juga nama orangnya, misalnya kas pada pendapatan Tuan Andi boleh juga. Apa yang ada cantum di jurnalnya? Sekarang soal nomor 6. Pada tanggal 8 Juni dibayar sewa gedung sebesar 2 juta. Itu bagaimana? Kita bayar uang 2 juta, berarti uang kita berkurang. Kalau uang berkurang berarti di uang berkurang di kredit. Berarti yang di atasnya yang di debit apa? Sewa gedung. Berarti sewa gedung pada kas. Ada uang sewa kan? Berapa? 500.000 ya? 2 juta. Paham kan? Paham. Sekarang soal nomor 7. Pada tanggal 9 Juni 2014 diterima uang tunai sebesar 250.000 dari menyelesaikan pekerjaan 800.000. Sisanya diterima 1 bulan kemudian. Iya. Itu bagaimana? Karena ada 2 transaksi. Itu berarti bagaimana? Kas, ya. Kasnya kan 250.000, piutang dagangnya 150.000, pendapatan jasanya 400.000. Kenapa piutang dagang? Karena belum dibayarkan. Jangan lupa arti beda utang sama piutang. Kalau utang kita berutang sama orang, kalau piutang berarti orang Berutang pada kita. Oke. Pendapatan jasanya 800.000. Kenapa pendapatan jasanya di kredit? Karena coba pahami soalnya. Karena apa? Ya. Karena pendapatannya bertambah berarti kan Di kredit. Jangan lupa ya. Oke, kita kembali ke Bani. Siapa yang sini belum paham? Tentang ini siapa belum paham? Saya belum paham. Gimana belum paham deh? Wah, Apanya yang belum paham? nomor 9. Nomor 9. Nanti ini ya yang pada kas pada piutang dagang. Pada pendapatan jasa. Oke, pada soal dulu. Soalnya tadi nomor 7 ya. Jadi kan dia diterima uang tunai sebesar 250.000. Berarti ini kan dia kas kan? Bentar, saya pas dulu. Berarti dia kas. Apa tadi kasnya? 250.000. Ini fakir kas dia karena dia dapat uang, berarti uang kasnya bertambah. Kalau kas bertambah berarti dia di debit, ya kan? Kemudian dia ada piutang dagang baru dibayarkan nanti bulan depan. Berarti itu kan piutang dagang. Istilahnya orang utang masuk ke kita, ya kan? Berarti dia di sini piutang dagangnya di mana? Di debit. Debit apa kredit? Debit. Oke.
Kenapa di DP? Ya, karena masuk ke aktiva kan? Berapa? 550. Nanti di sini pendapatan Pendapatan jasa. totalnya berapa? 800. Kenapa Fatir? Pendapatan jasa ini bertambah, yang kayak saya buka dari akun itu, jadi dia kalau bertambah berarti dia di kredit, jangan terbalik-balik ya. Ada kala kalau dia bertambah di kredit, ada kala bertambah itu di debit. Jangan kalian kira semua di debit kalau bertambah. Sekarang soal nomor 8. Oke. Pada tanggal 10 dibayar gaji karyawan 300.000. Berarti bagaimana kira-kira? Dia bayar gaji. Kasih berkurang. Karena kita membayar gaji. Jadi kayak ini kan? Beban gaji 300 pada kas. Kasnya berkurang, beban gajinya bertambah, orang dapat gaji. Sampai sini paham? Paham. Betul? Betul. Oke, lanjut. Soal nomor 9 ya. Pada tanggal 14 Juni 2015 dibayar beban lain-lain sebesar 1 juta. Beban lain-lain dan uang juga berkurang, otomatis kasnya di kredit karena berkurang, berarti beban lain-lain kepada kas. Ya kan? Beban lain-lain pada kas. Ada yang bertanya? Udah paham? Paham. Terus saya ulang lagi nggak kan? Ini ada beberapa soal untuk terakhir sebelum kita selesai pelajaran hari ini. Saya mau tes soalnya. Tuan Abbas membuka perusahaannya dengan investasi sebagai entitas pertama berupa uang tunai sebesar 75 juta. Apa jurnalnya? Dia menginvestasikan uangnya. Seperti biasa, dia investasikan. Berarti apa? Kas ya. Berarti kas pada modal. Berarti kasnya di debit, modalnya di kredit. Nomor 2, dibayar sewa atas ruangan usaha untuk bulan Maret sebesar 1.200.000. Dia bayar uang atas sewa ruangan. Jadi uangnya berarti di debit. Di kredit. Kan uangnya dia pakai uang sewa. Berarti dia untuk membayar sewa dulu. Kemudian beban sewa pada kas. Nampak? Oke, berarti ini beban sewa pada kas. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak. Oke, lanjut lagi. Dibeli perlengkapan secara tunai ya untuk kantor sebesar 500.000. Berarti siapa bisa jawab? Kalau satu orang bisa jawab ya? Ini yang depan. Rusna? Perlengkapannya di debit. Oke. Berarti perlengkapan pada kas. Oke. Untuk transaksi terakhir, siapa yang mau maju ke depan? Oke, Dina. Jadi soalnya dibeli peralatan kantor dan peralatan cleaning service 12 juta dengan uang muka 5.500.000. Sisanya diangsur. Berarti ini ada 3 transaksi, Dina. Di peralatan
Di rumah tolong dipelajari lagi jurnal-jurnal yang lain. Makin sering kalian kerjakan jurnal, makin mudah kalian untuk memahami soalnya mau transaksinya 2 atau 3. Terus hari ini ada yang masih mau bertanya? Kalau tidak, berarti akan kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dicek grup WA-nya. Saya sudah mengirimkan beberapa jurnal untuk kalian kerjakan untuk lebih memahami tentang jurnal. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.